Ikhlas, fokus, kerja keras, dan menjaga hubungan baik. Prinsip inilah yang akhirnya membawa nama Yus Eliza atau yang lebih dikenal dengan Bunda Raya, eksis melestarikan berbagai macam kuliner bingen khas Palembang. Berawal dari memanfaatkan media sosial, nama Bunda Raya semakin melejit berkat konsistensinya dalam menjalin berbagai relasi, mulai dari kalangan sesama pelaku UMKM, pemerintah, maupun pengusaha dan bisnismen. Berbagai prestasi pun telah diraihnya dalam dunia kuliner, hingga ia mampu mendirikan Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia atau ASPENKU yang telah merangkul ratusan pelaku UMKM kuliner di Palembang. Tidak mati sampai di sana, Bunda Raya pun bersedia membantu para pelaku usaha baru melalui jasa endorsement tanpa memungut biaya sepeser pun. Baginya, membantu sesama UMKM tidak akan membuat rezekinya terhambat. Pemirsa, inilah sosok pelestari kuliner bingen yang sudah merambah hingga ke ranah nasional. Bunda Raya di Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya kali ini saya Ruby Vidya dapat kembali menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Pemirsa, perkembangan teknologi saat ini menghilangkan batas-batas antar wilayah. Dan tentunya hal ini juga berpengaruh pada kuliner yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Lalu bagaimana perkembangan kuliner yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini untuk terus dilestarikan? Dan saat ini saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang-bincang bersama salah seorang tokoh inspiratif yang juga pengusaha kuliner makanan bingen di Provinsi Sumatera Selatan. Dan bagaimana keseruannya? Ikuti saya dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Lama tidak bertemu ya Bunda, tapi sehat selalu ya. Ya alhamdulillah, TVRI udah lama tidak kesini. Iya. Alhamdulillah tapi sehat selalu. Alhamdulillah. Ini lagi apa, Bunda? Ini lagi buat kue. Ini kue Waduh. Palembang, kue lamo, kue bingen ini. Apa? Ada dengan kue mak subah. Oh, Mak Suba. Ini yang berapa lama itu ngukusnya Bunda? Ini bukan dikukus, dipanggang. Dipanggangnya. Kurang lebih 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Wah, lemak caknya itu Bun ya. Mak nian, alhamdulillah. Ini berarti kesibukan sekarang ini memang buat kue itu aja ya Bun ya? Atau Iya. ada lagi kesibukan yang lain Bun? Banyak sebenarnya, Apa cuman aja itu, Bun? tapi Bunda khusus di kue Palembang. Kue Palembang. Gitu. Tapi selain itu apa lagi kesibukan Bunda saat ini, Bun? Ya, alhamdulillah bisa jadi mentor kawan-kawan UMKM juga, bisa berbagi ke teman-teman yang pemula yang baru mau buka usaha, tapi fokus tetap di kue-kue khas Palembang ini. Difokus di kue-kue khas Palembang. Harus melestarikan ini. Betul, kue-kue bingen terutama ya Kue Bun bingen, ya. ya, Tapi itu menjadi sesuatu pertanyaan lagi Bun buat Ruby Bun. Kenapa memilih kue bingen Bun untuk diusahakan? Dalam artian kan sekarang itu banyak sekali ya makanan-makanan modern Bun, terutama banyak lagi pengaruh globalisasi masuk nih. Sekarang tuh banyak yang lebih mencintai ya ataupun menyukai makanan-makanan modern. Tapi mengapa Bunda memilih makanan bingen kemudian untuk salah satu usaha Bunda saat ini? Rasa cinta dan rasa memiliki. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Kan itu. Karena kue khas Palembang ini sulit, cuman dijumpai di saat hari-hari raya, hari-hari besar. Makanya Bunda buka usaha khusus kue khas Palembang karena bebas setiap menit kapanpun bisa makan kue ini. Iya betul sekali. Karena biasanya kita taunya itu makanan kue bingen ini tuh adanya pada saat acara-acara tertentu aja ya Bunda ya. Tapi sekarang semenjak hadirnya nih Bunda Raya tentunya di sini ya, sudah bisa menikmati kue ini ataupun memesannya kapan saja ya Bunda. Iya, siap Tapi pokoknya. Ruby penasaran juga Bun, nama Bunda ini kan Yus Eliza. Wah, hafal. Alhamdulillah ya. Tapi Siap. lebih terkenalnya itu dengan nama panggungnya Bunda Raya. Ini bagaimana Bun? Apakah memang nama anaknya sendiri atau bagaimana tuh ceritanya Bun? Ya, karena ini nama anak. Jadi apa istilahnya raya itu artinya besar. Jadi hari raya, jalan raya. Nah, makanya namanya Raya. Jadi ini suatu doa. Jadi doa Bunda biar anak ini kelak berprestasi. Jadi kalau dalam Islam artinya wanita yang penuh keharum-harumnya karena ada prestasi. Oh, Masya Allah. Tapi kemudian lebih kerap kemudian Bunda itu dipanggil Bunda Raya, Bunda sampai Raya. akhirnya hingga saat ini terkenalnya itu dengan Bunda Raya ya Bun ya? Iya, karena usahanya namanya Bunda Raya. Oh memang dari awal nama usaha ini Bunda Raya. Bunda Raya. Kalau boleh tahu sendiri Bun, Bunda Raya ini sejak kapan dimulainya Bun?
Itu tahun 2016. Jadi kita masuk 2016. tahun ke-6 ini. Alhamdulillah. Sudah ke-6 tahun ya, Iya, Bunda ke-6 Raya. tahun. Itu awal mula bagaimana, Bun? Boleh diceritakan, Bun? Awal mula memulai bisnis ataupun usaha kuliner Bunda Raya ini sendiri, Bun? Ya, kalau awal tidak terpikirkan akan besar seperti sekarang. Jadi awal itu memang kepingin melestarikan budaya Kota Palembang melalui kulinernya. Jadi dengan adanya kue-kue khas Palembang ini, minimal kita terus membantu melestarikan, mengenalkan ke halayak umum, ke pemerintah maupun ke luar kota lah, minimal bahwa kue-kue kita ini enak-enak. Kalau Kota Palembang itu lemak-lemak nian. Tapi kenapa orang cuman tahu di hari raya atau di hari-hari besar. Betul, atau acara-acara khusus ya, Bun ya. Iya, jadi sekarang cukup bangga Bunda karena orang mau rapat atau apapun memakai kue kita setiap hari. Jadi secara tidak langsung pun banyak yang mengenal makanan-makanan ini ya, Bunda ya. Iya, jadi tren. Jadi di pemerintahan juga, di kalangan influencer ataupun di teman-teman di luar kota itu mereka kalau ke Palembang yang dicari selain tempe ya kue kita, kue Palembang. Waduh, keren sekali ya Bunda ini berarti. Tapi makin penasaran lagi nih, Bun. Karena kan sudah lama ini ya terjun ke dunia usaha kuliner. Kemudian awal mulanya itu sendiri berjualannya di mana, Bun? Wah, itu sulit. Karena awal Bunda bukannya di rumah susun dulu. Di rumah susun. Itu bagaimana, Bun? Di belakang mall itu. Jadi kalau dulu kan kita tinggal di lantai 4. Jadi tidak mungkin orang datang langsung ke lantai 4. Mau tidak mau kita kalau bahasa anak sekarang COD. Betul. Janjiannya di bawah batang, di pinggir sungai, dekat jembatan. Itu Mbak. Konsumen-konsumen yang di awal juga masih tetap jadi pelanggan setia di sini. Berarti hingga saat ini sudah 6 tahun dan pelanggan dari awal itu masih ada, masih Bun? ada, dan itu mereka tahu sejarah. Malah mereka lebih sayang, lebih intens lagi karena mereka tahu hasil perjuangan dari awal. Betul sekali. Selain itu juga Bunda, ini kan Bunda sudah lama ya di kuliner ini, Bunda. Apa sih yang membedakan Bunda Raya ini, kemudian kuliner yang ada di Bunda Raya ini dengan kuliner yang lainnya? Apa yang membuatnya itu lebih menonjol, Bun, dibanding yang lain, Bun? Pelayanan. Wah, keren sekali ya. Memang pelayanan itu nomor 1 ya, Bun ya? Pelayanan dan orang merasa nyaman dari sama kita. Kenapa Bunda mengutamakan pelayanan? Baik Instagram, baik WhatsApp, ataupun itu Bunda melayani sendiri tanpa ada admin. Wah, jadi sampai saat ini pun Bunda masih melayani sendiri? Tetap. Wah, berarti kalau saya DM nih nanti setelah ini berarti Bunda yang balas ya? Bunda yang balas. Langsung Mbak, jadi tanpa perantara sama sekali. Kenapa Bunda memegang sendiri tanpa ada orang yang membantu? Karena Bunda lebih tahu apa sih keinginan dari konsumen kita, betul. pelayanan kita bagaimana. Jadi tanpa ditambah, tanpa dikurang, Bunda tahu langsung. Betul, karena terkadang juga kalau kita punya admin pun terkadang banyak juga yang miskomunikasi seperti itu ya Bunda ya, karena tidak mengerti yang diinginkan oleh pemesan, konsumen ya, itu betul sekali. Selain pelayanan Bunda, apakah ada lagi tips and trick? Karena niat Bunda Raya ini terkenal menjadi salah satu pionir kuliner bingen di Kota Palembang yang kemudian dikreasikan kembali ya, banyak sekali. Seperti pempek warna-warni ya Bun ya, itu salah satunya dan masih banyak lagi. Itu apa aja Bun? Ada kue tampah yang terkenal sekarang yang sangat viral. Betul, kue Jadi tampah. Kue tampah itu kue lama, kue bingen yang memang kurang diperhatikan atau orang tidak mengenal lagi. Kayak kue gandos, kue lumpang itu Bunda perbarui lagi menjadi kue tampah yang sangat kekinian. Sangat kekinian. Apa yang membuatnya berbeda Bun, kekiniannya itu Bun? Dari rasa dan penampilan. Betul. Packaging kita wajib beda dengan yang lain. Betul, karena Ruby lihat juga ada packagingnya itu yang seperti buah tapi ternyata kue nih. Nanti Mbak Ruby Bunda icip-icipkan. Wah, senang sekali ya rasanya kalau begitu. Baik Bunda, kalau gitu kita langsung aja nih mau lihat-lihat juga ke dalam ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yang mau lewat satu ini. Tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Dan tentunya kita masih bersama Bunda Raya di sini Bunda. Ini salah satu kue yang tadi kita masak di depan ya Bunda. Alhamdulillah sudah masak cepat ya Bun ya. Iya, dan Mbak wajib
kayaknya icip-icip. Wah, mantap kalau gitu. Ini ada Mak Subah ya, Bun. Ya, Kalau Mak Subah ini sama apa, Mak Bun? Jola. Jadi Mak contoh Jola. yang benar-benar asli Mak Subah dan ini kue Mak Subah yang sudah diinovasi. Nah, ini salah satu kue Mak Subah yang sudah diinovasi. Itu apa, Bun? Mak Jola. Mak Jola. Kita buka, Mbak. Boleh, Biar boleh, nggak penasaran boleh. kan. Mak Jola itu sendiri apa, Bun? Mak Subah, Kojo, Lapis. Oh, jadi ada singkatannya ya Iya. pemirsa, Mak Subah, Kojo, dan Lapis. Iya. Atau singkatan kerennya Mak Jola. Mak Jola. Ya, boleh. Itu Bunda sendiri yang menciptakan atau Iya, bagaimana, Bun? Bunda Wah. sendiri. Kemarin Ada waktu juga? kontes master oleh Buben. Oh, jadi biar lebih Ya. diingat juga, Bun, ya dengan masyarakat ya. Ada juga Mas Bro tuh, Bun. Ya, Mas Bro itu Mak Subah Brownies. Mak Subah Brownies. Oh, ini salah satu kreativitas yang membedakan Bunda Raya ini dengan pengusaha kuliner lainnya ya, Bun, ya. Amin, ya. Karena selain kreatif untuk ide-ide kue itu sendiri, tapi dengan nama pun brandingnya jadi orang tuh lebih mudah mengingat ya, Bun, ya. Ciri khas. Ciri khas betul Harus sekali, itu. keunikan. Ini kita mau ngapain ini, Bun, sekarang? Bun? Bunda sudah potongin tadi kue Mak Jola dan Mbak Ruby harus cicip. Tuh, Waduh, kue ini yang apa nih, Bun? Ini Mak yang Jola, Mak Jola Mak tadi Subah, ya. Kojo, Lapis, Mbak. Waduh, saya izin boleh icip-icip ya, Wajib Bun, ya. biar tahu. Kalau gitu saya makan dulu ya, Bun. Ini sendiri untuk proses pembuatannya Bunda yang terjun langsung Iya, atau bagaimana? wajib. Saya izin cicip Iya. ya, Bun. Legit ya, Bun? Ya, jadi gabungan kue Mak Subah, kue Kojo sama lapis legit. Ternyata bisa digabung menjadi satu, Bun. Bisa, dan Bunda sangat membantu teman-teman yang pengiriman keluar kota. Jadi kalau teman-teman dari Jakarta, misalkan untuk menyicipin 3 rasa kue Palembang, nggak perlu banyak-banyak 3 loyang, cukup Betul. 1 loyang udah dapat. Mantap, jadi bisa satu kali pesan aja udah dapat 3 cita 3. rasa khusus ya, Bun, Itu ya. yang paling laris di sini, best seller. Bestsellernya Mbak Jola. Selain ini, Bun, ada kreasi apa lagi, Bun? Ada, di Yang sini diciptain? terkenal juga dengan kue tampah yang dengan inovasi Kue cantik tampah tadi ya, Bun, ya? Ini salah satu, ada 2 macam kue yang Bunda bikin. Wah. Nih, Mbak. Oh, ini tadi yang saya bilang berbentuk seperti buah itu ya, Bun, ya? Ya, ini kue lumpang, tetap Ini lumpang. kita sama apel mini. Itu Apel dari mini ini? tepung ketan, isinya kacang hijau yang dikupas. Kacang hijau yang sudah dikupas. Wah, ternyata memang kreatif sekali Bunda, dia banyak sekali. Nah, selain itu, Bun, ini kan banyak inovasi ataupun ide-ide baru yang Bunda keluarkan sendiri. Itu awal mula idenya muncul dari mana, Bun? Bisa sampai membuat seperti apel, kemudian ini dijadikan jadi satu. Itu dari mana, Bun, ide orisinil awalnya? Kalau awal tercipta Mak Jola itu memang Bunda saat lomba. Jadi awal tahun 2017 kita diminta lomba kue yang belum ada di Palembang. Oh, begitu. Tapi Bunda kepingin tetap melestarikan budaya Palembang dengan tidak mengubah resep. Betul, Maka Bunda betul. buat Mak Jola ini dengan tidak mengurangi takaran ataupun mengubah bahan sama sekali, tetap ada di Mak Subah, Kojo, dan lapis legit ini. Waduh, keren Mak sekali. Jola. Jadi total Ini Mbak nih juara-juaranya. ini banyak sekali Iya, prestasi-prestasi yang sudah Bunda raih tentunya ya, Bun, ya. Tapi selain itu, Bun, ini kan kita tahu bahwasanya kuliner ini banyak sekali ya, Bun, ya, di Ya. Kota Palembang, khususnya makanan bingen. Terus bagaimana, Bun? Bunda sendiri kemudian bersaing, melihat tantangannya sekarang banyak sekali, Bun. Itu bagaimana, Bunda, untuk tetap eksis hingga saat ini, Bun? Ya, bagi Bunda bukan persaingan karena rezeki sudah tertakar dan Betul. tidak akan pernah tertukar. Betul. Tapi bikin lagi persaingan itu untuk membuat Bunda jadi lebih baik lagi, lebih teliti, lebih kreatif lagi. Nah, itulah persaingan yang sebenarnya. Yang sehat juga ya, Bun, ya, profesional. Jadi untuk hingga saat ini, Bun, tantangan terbesar Bunda sendiri itu dalam bisnis usaha kuliner tentunya ada nggak, Bun? Atau apa sebelumnya yang sudah pernah dilakukan ataupun terjadi? Ya, alhamdulillah karena Bunda juga punya asosiasi, asosiasi kue dan kuliner se-Sumsel ini, ya kita terbantukan. Kenapa? Karena kita kompak, kita kerjasama, saling membantu. Ya akhirnya kita tidak terlalu berat menghadapi masalah-masalah di lapangan. Contoh di musim COVID, kita kalau tidak bersatu, tidak sama-sama saling support ya susah. Nah, Betul, makanya betul. dengan adanya Aspenku ini sebenarnya Bunda terbantukan di sini. Iya, karena Bunda Raya ini sendiri memang salah satu ketua umum dari Espenku Sumatera Selatan, ya, Iya, Bunda, ya. benar, Mbak. Itu menjadi salah satu hal yang menarik juga dari Bunda Raya, karena selain sibuk mengurusin usaha bisnisnya saat ini, Ya. Bunda ini juga aktif di berbagai organisasi. Amin. Dan kurang-kurang nih ya, Bunda ini juga masih menerima kerjasama lain, salah satunya adalah bentuknya endorsement ataupun kerjasama saat ini yang lagi happening banget. Itu bagaimana, Bunda? Boleh diceritakan, Bunda?
Ya kalau enak orang berbayar pasti. Kalau Bunda tidak, cukup dibayar dengan doa. Oh jadi Ya. memang bekerja samanya itu tulus ya Bun ya? Harus, kita selalu wajib membantu teman-teman juga, terutama untuk para pemula. Karena kenapa? Kalau kita tidak membantu mereka, mereka pasti pusing kan. Bagaimana cara memasarkan, kita harus mengajarkan bagaimana cara menggunakan medsos yang baik. Betul. Jadi daripada kita ngelihat yang gak keruan, kita buat untuk jualan. Jadi dengan jualan di medsos ini terbantukan. Bunda sendiri jualannya ini sebenarnya terbantukan dari media sosial. Jadi 60% kita di medsos itu yang online, 40-nya di offline. 40-nya offline. Jadi memang Bunda ini menjadi salah satu tokoh inspiratif ya tentunya karena selain usaha, kemudian kerjasamanya juga dengan tidak berbayar, membantu tadi UMKM khususnya Bunda ya? Iya, terutama teman-teman yang memang pemula, itu yang wajib kita bantu. Karena susah kan, bagaimana cara memasarkan. Makanya Bunda membentuk sebuah Aspenku ini adalah tempat wadah atau rumah teman-teman yang mau jadi pengusaha. Itu. Terutama di usaha kuliner ini. Kuliner Bunda. ya. Tapi itu kemudian menjadi suatu pertanyaan Ruby Bunda. Ketika Bunda bilang tadi bahwasanya 60% ini dari sosial media. Ya. Sejak kapan sih Bunda menyadari sosial media ini penting dalam dunia usaha khususnya Bun? 2016. 2016 itu sudah langsung sadar. Sadar, dan itu bener-bener yang dahsyat banget. Kita posting 5 menit orang langsung nanya, orang langsung order. Begitu. Jadi hari-hari Bunda itu sebenarnya dari waktu sholat subuh sampai ke jam 8 pagi sebelum buka toko itu harus posting di Wah, ternyata rajin posting ya Bun, salah satu kunci. Salah satu, itu salah satu mau maju, salah satu mau sukses, kalau mau jualan online wajib posting. Dan waktu-waktunya ada loh Mbak. Nah betul sekali, itu mau jadi pertanyaan baru nih Bun. Karena kan kalau sosial media itu tidak selalu ramai dan juga tidak selalu sepi. Ada waktu-waktu khusus yang juga ada naik insight-nya bagus, engagement-nya bagus. Dari Bunda sendiri bagaimana? Kalau Bunda mengatur untuk posting jualan itu di jam 6.30 sore setelah sholat maghrib. Betul. Itu jam orang santai, jam orang megang HP, jam orang berkumpul, itu saat yang tepat. Untuk posting. Setelah itu sholat subuh sebelum mereka pergi kerja. Biasanya ngopi-ngopi cantik pagi-pagi mereka lihat postingan. Apalagi yang diposting kue. Iya, jadi pas sekali ya pagi-pagi melihat postingan kue, jadi orang tertarik untuk makan siang bisa, untuk makan malam bisa. Wah, baik, menarik sekali ya Bunda ya. Selain itu juga, nah untuk hingga saat ini Bunda paling jauh pengiriman ini kemana Bunda? Kalau kemarin kita ke Papua. Ke Papua? Sekarang kan enak Mbak, ekspedisi itu bukan hanya di ekspedisi biasa, ada namanya truk dingin. Truk dingin. Jadi berapa hari pun, mau 10 hari, mau 5 hari, tetap awet, kuenya tetap bagus. Jadi di truk dingin itu bisa menyimpan dalam waktu yang lama. Nah Bunda, tapi untuk lebih lanjutnya lagi nanti kita bahas Bunda, karena ada yang mau lewat satu ini, tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Ada masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Dan tentunya kita masih bersama salah seorang tokoh inspiratif ini, salah satu pengusaha kuliner makanan bingen di Kota Palembang, Bunda Raya. Ya Bunda, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai jenis-jenis kuenya, kemudian bagaimana Bunda memasarkannya. Ini penasaran juga Ruby Bunda, bagaimana kemudian Bunda itu mempertahankan hubungan. Tadi kan Bunda bilang bahwasannya sudah dari lama tuh pelanggannya, dari 2016. Bagaimana Bunda membangun hubungan tersebut hingga saat ini Bunda? Sampai menjadi loyal customer itu nah Bunda. Nah itulah kalau Bunda megang WA sendiri tanpa admin, jadi mereka tuh leluasa bercerita. Jadi terkadang mereka bukan hanya cuma ngorder, tapi cerita tentang keluarga, kegiatan. Ya jadi kita memang ada hubungan emosional yang beda dengan yang lain gitu. Betul, wah Masya Allah. Jadi menjadi salah satu ya, salah satu juga, kunci. Iya betul. Trik juga. Tips and trick dari Bunda jika ingin menjaga loyal customer tadi. Iya. Nah hingga saat ini sendiri Bunda, kira-kira dari Bunda Raya ini sudah berapa banyak karyawan yang sudah direkrut ataupun UMKM yang sudah terbantukan oleh adanya Bunda Raya ini Bun? Kalau di toko cuma 10 orang, 10 hari-hari. orang. Tapi kalau mau lebaran bisa 100 sampai 200.
orang karena memang 200 banyak orang. kita butuh karyawan di saat menjelang hari raya itu. Tapi untuk UMKM sendiri itu kita kalau membantu sangat terbantukan mereka dengan adanya Aspenku tadi. Jadi yang mau bergabung hayo tanpa dipungut biaya apapun juga asalkan syaratnya ikhlas mau kerja keras dan saling support. Ikhlas, kerja keras, dan saling Saling support. support. Itu adalah kunci juga ya Bunda ya. Banyak sekali nih yang kita dapatkan hari ini ya Bunda ya tentunya. Tapi selain itu Bunda Ruby penasaran juga nih, bagaimana kemudian cara Bunda ini membagi waktunya Bun? Karena tadi sudah sibuk dengan kuliner, Iya. menjadi ketua umum pula tadi di organisasi, sampai saat ini menjadi terima endorsement pula kerjasama ini Bun. Itu bagaimana Bun kemudian mengatur waktunya? Bunda diuntungkan oleh anak-anak yang super. Jadi anak-anak Bunda ini benar-benar mendukung, mensupport apa yang Bunda kerjakan. Jadi memang misalkan dari pagi kita udah siap di dapur, apa-apa yang mau dibikin, itu Bunda duluan yang ke dapur, memang menyiapkan segala sesuatu, baru nanti karyawan yang menggantikan. Terus anak tetap di toko, ada satu orang standby karena mewakili Bunda. Karena usaha ini kita mulai awal yang sangat tidak gampang, jadi sulit. Betul. Jadi kita pertahankan dengan sedemikian, tidak boleh kita terlalu lepas. Betul. Tetap karyawan cuma membantu di proses memanggang. Untuk resep sendiri tetap ke Punya Bunda dan kita. anak-anak. Karena itu milik kita. Orisinal. Betul sekali. Jadi harus tetap dijaga ya Bun. Ya, dari memulai usaha ini yang paling kita sulit bukan modal, tapi di SDM. Betul. Sumber daya manusianya. Karena karyawan zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Beda, betul. Kalau zaman dahulu mereka takut, kesiangan mereka takut. Kalau sekarang dimarah mereka berhenti. Iya, betul. Itu sulitnya sekarang, jadi kita harus benar-benar sama karyawan ini melebihi dari anak kita sendiri. Tetap kerjasama, tetap teman, tetap karyawan. Tapi kita beda dengan zaman dulu, kita karyawan itu paling takut dengan bos, misalkan pimpinan dari perusahaan atau apa. Kalau sekarang enggak. Betul, Jadi kita betul. benar kita sama-sama harus kerjasama. Jadi dirangkul ya Bun ya, tidak hanya menjadi sebatas karyawan dan juga atasan, tapi juga memang menjadi keluarga. Karena sudah secara tidak langsung menyatu juga dengan keseharian kita Bun ya. Iya, tanpa mereka sulit juga kita. Betul, karena kita betul, tidak betul. bisa berdiri sendiri. Jadi apapun itu kita sudah pesen ke mereka, ini yang harus dibuat, ini yang harus dikirim hari ini. Bunda dari pagi tadi dari jam 6 udah keliling Masya ke Allah. beberapa ekspedisi untuk pengiriman di luar kota. Nah, nanti sore baru buat lagi untuk pengiriman besok lagi. Nah, jadi Bunda mempertahankan ini semua karena memang usaha ini kita berazaskan memang kekeluargaan Betul sekali. ke Jadi anak-anak. untuk selain tadi kan Bunda bilang mempertahankan Bun. Untuk mempertahankan sesuatu itu kan butuh konsistensi ya Bun ya. Iya. Bagaimana Bunda menjalankan konsistensi tersebut Bun? Untuk tetap konsisten di sini jalurnya, untuk tetap konsisten posting, kemudian bagaimana Bun? Fokus. Fokus. Itu kuncinya. Betul. Kita tidak boleh menoleh kiri, menoleh kanan, menoleh depan dan belakang. Fokus dengan apa yang kita kerjakan. Jadi misalkan Bunda memang di kue tradisional, namanya jualan, kadang rame, kadang sepi. Ya, betul. Nah, tapi karena memang kita udah fokus, ya kita tetap fokus apa yang kita jual. Berarti Bunda harus fokus di kue tradisional Palembang. Ya, misalkan teman-teman nih kebanyakan lagi tren jualan seblak, ikutan. Betul, lagi betul, tren betul. jualan brownies, Ikutan. Betul, nah, betul. itu yang membuat lemah. Jadi mereka tidak punya jati diri, tidak punya ciri khas. Betul, betul, betul. Nah, orang kalau ke Bunda Raya nyebut Mak Suba aja Bunda Raya Bunda pasti. Raya, Karena iya, udah betul. memang branding kita udah ada di situ. Sudah melekat ya Bunda. Iya, jadi di awal-awal Bunda buat untuk mendirikan branding ini buka di beberapa mall, buka di beberapa tenan-tenan. Nah, itu yang Bunda lakukan di awal-awal mulai usaha. Dari situ mereka cepat kenal dan cepat tahu oh ciri khasnya ini, oh ciri khasnya ini. Orang kalau udah mengingat kue Palembang itu pasti ke Bunda. Bunda Raya. Iya. Jadi itu salah satu tips and trick Bunda untuk membranding kemudian Bunda Raya ini ya Bun ya. Iya. Jadi dari awal memang Bunda sendiri yang belusukan tadi ya Bun ya. Harus. Titip-titip ke toko. Iya, harus. Jadi Bunda itu memang benar-benar dari awal Bunda selalu bikin event. Dari mall ke mall, dari acara ke acara, mau di BKB, mau di mall mana, itu pasti Bunda ikutin dan Bunda yang jaga stand langsung. Jaga stand melayani langsung. para Itu pembeli. Bunda yang ikut event. Ya. Kalau Bunda yang buat eventnya sendiri pernah Bun? Sering. Sering sekali. Sering banget. Itu bagaimana Bunda? Kemudian modal sendiri atau bagaimana Bun? Kita ada kerjasama dengan beberapa juga sponsorship, kebanyakan dari perbankan, dari BUMN juga. Jadi Bunda mengumpulkan beberapa teman-teman UMKM ini, terutama kulinerannya. Jadi kita misalkan dengan mall, alhamdulillah Bunda kalau di mall-mall
aman gitu. Jadi orang udah tahu bulan ini Bunda di mall mana, bulan depan di mall mana, dan itu Bunda mengumpulkan kurang lebih misalkan 100 tenan. Dan itu udah jadi ciri khas kita juga. Selain Aspenku memang ada ciri khasnya tersendiri dengan Bunda, dan kami juga selalu membuat event. Betul. Untuk dari Bunda sendiri, Bun, apakah Bunda mempunyai tokoh ataupun salah satu yang Bunda kagumi nih, khususnya dalam usaha kuliner nih, punya nggak, Bun? Orang tua. Orang tua pribadi. Nah, karena orang tua sendiri almarhum bekerja keras. Oh iya, itu betul. Untuk tapi backgroundnya sendiri memang di bisnis kuliner kah atau bagaimana, Bun? Bukan. Jadi ilmu-ilmunya yang kita ambil hikmahnya punya orang tua yang mendidik kita secara keras. Jadi kunci dari orang tua, kalau kita punya ilmu, kalau kita orang yang benar-benar ada kebaikan di tubuh kita, kita tidak akan di suatu apapun, event apapun duduknya di belakang, nak, katanya. Pasti duduk di depan. Maka dari itu berusahalah untuk orang yang punya ilmu. Itu. Jadi orang tua itu selalu mengajarkan. Zaman dulu, misalkan zaman dulu orang tua Bunda tuh ngajar ngaji dari desa ke desa itu tanpa pernah dibayar sama sekali, dan itu turun. Alhamdulillah. Jadi meneruskan apa yang orang tua inginkan gitu. Dan salah satu prinsip Bunda ya, Bun? Iya, karena ilmu diberi orang tua nggak mungkin kita mau bayar dong. Kita dikasih seluas-luasnya, apa yang tidak kita mengerti hanya mengerti. Sekarang Bunda misalkan ngajar di daerah Sekayu, itu tanpa dibayar. Jadi Bunda benar-benar, tapi ya Allah lagi balik-balik ke Allah, di event selanjutnya dibayar besar sama perusahaan misalkan. Nah itu Mbak, jadi kita jangan khawatir. Tertakar semuanya, sudah ada rezeki tidak akan tertukar karena sudah tertakar itu. Mungkin Bunda ini terakhir Bunda ya, pertanyaan dari Ruby sendiri, bagaimana kemudian Bunda menginspirasi nih mungkin masyarakat ataupun teman-teman di rumah yang awalnya ingin memulai bisnis usaha kuliner tapi masih ragu-ragu, Bunda. Boleh Bunda, terutama makanan khas Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Bun? Ya, kita niatkan ikhlas, semuanya harus ikhlas. Jadi kalau sudah ikhlas, apapun itu dikerjakan itu ikhlas. Jadi misalkan Bunda awal buka kue Palembang. Kalau awal kan banyak tantangan terutama dari keluarga. Manalah orang mau makan kue Palembang setiap hari, jenuh lah, bla 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 lah. Terus teman-teman nggak banget ini. Kayak orang kurang monitor kenapa sih harus buka kue Palembang. Betul. Manalah orang mau. Nah, tapi itu karena udah ikhlas, udah niat lillahi ta'ala, insya Allah kita bisa, dan kita membantu melestarikan kebudayaan Palembang ini, kecintaan kita ini kepada Kota Palembang yang melalui kulinernya. Jadi teman-teman yang mau buka usaha memang sulit, tapi kita fokus. Balik lagi ke fokus. Kalau kita mau, insya Allah niat yang baik Allah mudahkan. Ada jalannya, Bunda. Ada jalan. Baik, terima kasih Bunda Raya sudah mau diundang dalam basa-basi bukan basa-basi hari ini ya, Bunda ya. Dan banyak sekali ataupun nilai-nilai yang kita bisa adopsi dari Bunda Raya ya. Dan tentunya yang tadi saya dapatkan itu, Bunda, ketika kita ingin memulai usaha kita harus fokus, kerja keras dan juga kerja ikhlas. Dan tentunya mungkin bagi masyarakat di rumah ataupun teman-teman sekalian nih yang ingin memulai usahanya, mungkin langsung aja bisa mulai aja dulu dan tetap berusaha, karena ketika kita punya niat di situ juga akan ada jalan ya. Baik, terima kasih pemirsa. Akhir kata saya Ruby Vidya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.